Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas matematika pada pembelajaran transformasi materi kelas 9. Untuk yang pertama, kita fokus pada materi esensial bab pencerminan ataupun refleksi. Kita lihat dulu untuk simulasi pencerminan sebuah titik terhadap sumbu X berikut ini. Tapi sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bahwa sumbu X adalah sumbu yang posisinya horizontal atau yang mendatar. Kemudian sumbu Y adalah yang posisinya vertikal atau tegak. Baik, jika kita punya titik di P, absisnya 3 dan ordinatnya 2, dapat kita tulis dalam bentuk koordinat 3,2, maka ketika titik tersebut kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah di P aksen 3, negatif 2. Ini kalau dengan media gambar koordinat kartesius. Maka jika kita tulis dalam bentuk rumus, ketika kita punya titik awal A, X, Y, kemudian direfleksikan, disimbolkan dengan huruf R besar ini terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah di A aksen X, negatif Y. Artinya apa? Absisnya tetap, ini X, kemudian bayangannya juga tetap X, artinya tetap. Tetapi Y di sini awal, kemudian bayangannya adalah negatif Y, maka ini adalah ordinatnya yang berubah tanda. Jadi, untuk hasil pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah tanda bagian ordinatnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal esensialnya. Bayangan titik A 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X adalah, maka sesuai dengan rumus tadi bahwa yang berubah tanda bagian ordinatnya A aksen atau bayangannya di 2, negatif 4. Yang absis tetap, ordinatnya berubah tanda. Berikutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat simulasinya. Ketika kita punya titik P 3,1, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah di P aksen negatif 3,1. Kalau kita lihat hasil pencerminan di sini, maka yang berubah tanda bukan ordinatnya, tetapi absisnya yang depan. Jika kita punya titik awal B, X, Y, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Contoh, bayangan titik B, negatif 3,7, dicerminkan terhadap sumbu Y adalah, ingat, terhadap sumbu Y maka absisnya yang berubah atau angka yang bagian depan yang berubah. Jadi B aksen 3,7. Berikutnya pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan C. C adalah bilangan yang menunjukkan bilangan bulat tertentu. Contoh, jika kita punya titik PA, B, kemudian kita punya cermin, di mana cermin tersebut memotong sumbu Y di C di nilai tertentu, maka hasil pencerminannya adalah di P aksen absisnya tetap A, 2 kali C dikurangi ordinat mula-mula. Sekali lagi, kalau kita punya titik PA, B, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan C, C adalah nilai tertentu, maka bayangannya adalah di P aksen A, 2C dikurangi B. Sekali lagi, Ustaz ingatkan bahwa kita memiliki titik C, X, Y, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan C, maka C aksen atau bayangannya adalah di X, 2C dikurangi Y. Contoh, bayangan titik C 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 adalah, kita tulis dulu rumusnya tadi, X-nya tetap, absisnya tetap, maka 2C, C-nya berapa? C-nya adalah 1. 2 kali 1 dikurangi ordinat mula-mula, yaitu 3.
Setelah kita hitung, kita dapatkan 4,2 kali 1 adalah 2 dikurangi 3. 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi 3 negatif 1. Jadi bayangannya adalah di C aksen 4, negatif 1. Berikutnya pencerminan titik terhadap garis X sama dengan C. Sekarang yang sebagai cermin adalah garis yang memotong sumbu X. Jika kita punya titik P, A, B, kemudian kita punya cermin X sama dengan C, maka bayangannya adalah di P aksen. Di sini kita harus menentukan absis baru dengan rumus 2 kali C dikurangi absis mula-mula, B, ordinatnya tetap. Contoh, bayangan titik D, negatif 1, negatif 6, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 adalah, kita tulis bayangannya D aksen. Ingat bahwa kita menentukan absis baru, ordinatnya tetap. 2C, C-nya adalah 3. Maka 2 kali 3 dikurangi absis mula-mula. Absis mula-mula adalah negatif 1. Jadi 2 kali 3 dikurangi negatif 1, ordinat mula-mula, yaitu negatif 6. Kita hitung, 2 kali 3 adalah 6, negatif dikurangi negatif 1, negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti 6 ditambah 1, negatif 6. Kita dapatkan D aksennya adalah 7, negatif 6. Selanjutnya, pencerminan titik terhadap garis Y sama dengan X. Kita perhatikan pada screen bahwa garis putus-putus ini menunjukkan garis Y sama dengan X. Jika kita punya titik P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah di B, A. Artinya absis dan ordinat ditukar tempat. Contoh, bayangan titik F 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah, maka kita tinggal, ya betul, menukar tempat saja. Yang absis jadi ordinat, ordinat jadi absis. Yang semula 4,3 menjadi 3,4. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis putus-putus ini adalah cermin yang menunjukkan garis Y sama dengan negatif X. Jika kita punya titik P, A, B, maka bayangannya adalah di P aksen negatif B, negatif A. Berarti absis dan ordinatnya tetap ditukar, namun berubah tanda semuanya. Contohnya, bayangan titik G, negatif 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah, ingat, ordinat dengan absis ditukar tempat, kemudian semua berubah tanda. Kita sudah menukar tempat. Kenapa ini jadi negatif 3? Karena di ordinat mula-mula dia positif, maka berubah tanda jadi negatif. Sedangkan absisnya juga demikian. Yang mula-mula negatif 2 menjadi 2. Jadi bayangan titik G negatif 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah di G aksen negatif 3,2. Absisnya negatif 3, ordinatnya 2. Berikutnya pencerminan titik terhadap titik O 0,0. Jika kita punya titik P, A, B, kemudian kita cerminkan terhadap titik O 0,0, di sini titik pusat ya, pertemuan sumbu X dengan sumbu Y. Biasanya kita mencerminkan terhadap sumbu maupun garis, tetapi ini adalah dicerminkan terhadap titik. Titik ini adalah titik penentu pencerminan di titik O. Maka kita dapatkan P aksen negatif A, negatif B. Artinya absis dan ordinatnya tetap, namun berubah tanda. Tetap dalam hal ini tidak ditukar ya maksudnya. Baik, contohnya sekarang. Bayangan titik E negatif 2,5 dicerminkan terhadap titik O 0,0 adalah, maka E aksennya adalah 2, negatif 5. Maaf, ini harusnya E aksen, bukan E tapi E aksen, tanda petik 1. Kenapa ini bisa 2? Sesuai dengan rumus tadi bahwa ketika kita punya titik awal E, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya adalah di E aksen negatif E, negatif Y. Semua berubah tanda. Begitu juga dengan di soal ini.
lupa subscribe, like, dan komen. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal HOTS pada materi pencerminan. Diketahui koordinat titik B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan terhadap sumbu X. Gambarlah bayangan akhir titik di atas pada koordinat kartesius. Maka kita gambar dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita letakkan koordinat titik B-nya 3,2. 3,2 ini terletak di kuadran 1. Sesuai dengan soal bahwa langkah pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka titik B ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Yang mana sumbu Y? Betul, yang tegak, yang vertikal. Maka kita dapatkan bayangannya di B aksen negatif 3,2. Jadi jarak benda, jarak titik mula-mula dengan titik bayangan sama terhadap cermin. Sifat atau prinsip bayangan yang dihasilkan oleh sifat cermin datar. Jadi ini konsepnya adalah prinsip cermin datar, bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Kemudian langkah selanjutnya adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Hati-hati di sini. Yang dicerminkan adalah hasil pencerminan yang pertama tadi. Berarti yang B aksen ini bukan B 3,2 tapi B aksen negatif 3,2. Ini yang akan kita cerminkan. Maka hasilnya adalah di B double aksen tanda petiknya 2 di negatif 3, negatif 2. Ini kalau kita gunakan dengan media gambar koordinat kartesius. Berikutnya materi pada transformasi bagian translasi, yaitu pergeseran. Seperti pada video berikut, ini contoh seorang anak sedang berdiri kemudian dia bergeser ke kanan dan ke kiri. Berulang-ulang ya. Untuk selanjutnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu teorinya bahwa ketika kita punya titik awal dx, y, ketika ditranslasikan atau digeser sejauh a, b, translasi disimbolkan dengan huruf T besar atau dalam bentuk tulisan yang di bawahnya ini, dalam bentuk satu kolom. A-nya yang atas, B-nya yang bawah. Untuk nilai A ini bisa bernilai positif dan negatif. Positif ketika dia digeser ke kanan, sedangkan negatif ketika digeser ke kiri. Kemudian yang nilai B ini bisa juga bernilai positif maupun negatif. Yang positif ketika digeser ke atas, negatif ketika digeser ke bawah. Maka bayangannya kita dapatkan D aksen X ditambah A selalu ditambah, kemudian Y ditambah B. Lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Bayangan titik D 2,3 digeser ke kanan berarti positif, sejauh 1 satuan. Dan ke bawah, ingat ke bawah ataupun ke kiri tadi nilainya negatif. Ke bawah 2 satuan adalah, maka kita dapat menuliskan T-nya ini berarti 1, negatif 2. Kenapa 1? Karena sejauh 1 satuan ke kanan. Kenapa negatif 2? Karena digeser ke bawah sejauh 2 satuan, maka negatif 2. Maka bayangannya adalah kita tambahkan aja. Absis mula-mula ditambah 1, koordinat mula-mula ditambah negatif 2. Jadi 2 ditambah 1, 3 ditambah negatif 2. Maka D aksennya adalah 3,1. Soal berikutnya, bayangan titik A 4,2 setelah ditranslasikan atau digeser sejauh TA, B satuan, itu bayangannya adalah A aksen 0,3. Maka aturan translasinya adalah ketika mendapati soal seperti ini, untuk misalkan aturan translasi adalah bayangan selalu dikurangi dengan titik mula-mula. Tetapi yang bersesuaian ya, artinya absis bayangan dikurangi absis mula-mula. Ordinat bayangan dikurangi ordinat mula-mula. Kita tahu bahwa absis bayangan adalah 0, sedangkan absis mula-mula adalah 4. Dan ordinat bayangan 3, ordinat mula-mula 2. 0 kurangi 4, 3 kurangi 2. Hasilnya adalah negatif 4,1. Ini kalau kita tulis dalam bentuk aturan translasi seperti ini. Atau kalau dalam bentuk kalimat, ini aturannya adalah
digeser ke kiri sejauh 4 satuan, kemudian digeser ke atas sejauh 1 satuan. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau dalam bentuk gambar, perhatikan gambar berikut. Kita lihat segitiga ABC digeser menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Tentukan aturan translasinya. Kalau Ananda menemui soal seperti ini, pilih salah satu titik saja. Boleh A, boleh B, boleh C. Tetapi kalau aturan translasi, maka kita lihat dulu yang bayangan, titik bayangannya dulu. Misalkan saja kita ambil yang titik C aksen 1,2, kita tulis 1,2. Kita tentukan dulu juga titik mula-mula yang bagian C, karena ini yang kita ambil adalah C aksen, maka kita juga harus mengambil titik C mula-mula, yaitu negatif 3,1. Jangan sampai Ananda mengambil bayangan titik C, tetapi dihubungkan dengan titik A, itu enggak relevan. Maka selalu kita kurangi, baik absis maupun yang bagian ordinatnya. Oke, kita hitung sekarang. 1 dikurangi negatif 3 adalah 4. 2 dikurangi 1, 1. Maka aturan translasi di atas adalah T41 atau T4,1. Digeser ke kanan sejauh 4 satuan dan digeser ke atas 1 satuan. Berikutnya adalah soal dilatasi. Dilatasi ini mirip dengan diperbesar maupun diperkecil. Baik, perlu kami sampaikan juga bahwa ketika kita punya titik awal E, X, Y, kemudian dilatasikan dengan faktor skala K. Faktor skala itu disebutkan dengan K kecil sama dengan A. A ini bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan. Maka bayangannya adalah tinggal dikalikan saja. Maka ini harusnya E aksen ya, bukan D aksen ini. Maka A kali X, A kali Y, tinggal dikalikan saja. Contoh, bayangan titik E 1,2 didilatasikan ya maksudnya, didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 3 adalah. Maka E aksen tinggal dikalikan aja. Absis dikali 3, ordinat juga dikali 3. Karena faktor skalanya pengalinya adalah 3. 1 kali 3, 2 kali 3. Maka E aksen adalah 3,6. Soal berikutnya, bayangan titik A 4,2 setelah didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan P, itu bayangannya di A aksen 2,1. Maka nilai P adalah, nah untuk menemukan nilai P, ambil aja yang absisnya saja. Absisnya yang mana? Absis bayangan dibagi dengan absis mula-mula. 2 dibagi 4, yaitu setengah atau 1/2. Bisa ditulis juga dalam bentuk desimal P 0,5. Jadi nilai P faktor skalanya adalah setengah. Soal berikutnya, perhatikan gambar. Jika segitiga OAB mula-mula kemudian diperbesar menjadi segitiga OA aksen dan B aksen, hitung faktor skalanya. Kalau ada soal seperti ini, maka kita cukup melihat bagian ordinat. Ordinat itu yang angka-angka pada sumbu Y. Di sana ada 8 dan 4. Kita ambil salah satu titik B dan B aksen, maka menghitung faktor skala bayangan dibagi titik mula-mula. Dalam hal ini adalah ordinatnya ya. Maka dapat kita tulis sebagai berikut. K sama dengan 8 dibagi 4. Selalu dibagi. Sama dengan 2. Jadi faktor skalanya dalam hal ini adalah 2. Soal HOTS. Bayangan titik A 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian ditranslasikan sejauh T negatif 2,3 adalah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ingat bahwa ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka posisi absis dan ordinatnya ditukar tempat. Kalau kita punya titik A 1,4, maka kita punya bayangannya A aksen 4,1. Ini baru langkah pertama ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X.
Baru setelah itu kita translasikan jauh negatif 2,3. Maka hasil dari pencerminan yang pertama terhadap garis Y sama dengan X kita jumlahkan dengan translasi tersebut. Maka 4 ditambah negatif 2, 1 ditambah 3. Maka kita dapatkan di A double aksen bayangan akhirnya adalah 2,4. Masuk pada materi terakhir pada transformasi, yaitu rotasi atau perputaran. Seperti perputaran jarum jam, itu contoh dari rotasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Langsung saja kita perhatikan rumus berikut. Ketika kita punya titik mula-mula X, Y yang bagian atas ya, baris pertama ini. Kemudian kita rotasikan sebesar 90 derajat. Ini karena positif berarti berlawanan arah jarum jam mutarnya. Dengan pusat rotasi titik O 0,0 maka bayangannya adalah di negatif Y, X. Contoh, saya punya titik 4,5 maka bayangannya adalah negatif 5,4. Kita masuk ke rotasi negatif 90 derajat, berarti ini searah jarum jam. Dengan pusat rotasi titik O 0,0 maka bayangannya adalah di Y, negatif X, yang mula-mula X, Y menjadi Y, negatif X. Berikutnya, ketika kita punya titik mula-mula X, Y dicerminkan, dirotasikan maksudnya. Ini kita masuk rotasi ya, bukan cerminan lagi. Maaf, saya ulangi saja. Jika titik X, Y dirotasikan sebesar 180 derajat dengan titik pusat rotasinya adalah 0,0 maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Jadi absis dan ordinatnya berubah tanda. Kemudian jika titik mula-mula X, Y kemudian dirotasikan sebesar 270 derajat dengan pusat rotasi O 0,0 maka bayangannya adalah Y, X. Ini sama dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ditukar tempat absis dan ordinatnya. Dan yang terakhir, ketika kita punya titik mula-mula X, Y dirotasikan sebesar negatif 270 derajat dengan pusat rotasi titik O 0,0 maka bayangannya adalah negatif Y, X. Ini sama dengan yang 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Demikian materi esensial pada transformasi baik pencerminan, translasi, dilatasi maupun rotasi. Silakan Anda sering berliterasi materi yang sudah kami sampaikan. Semoga nanti bisa memudahkan dan semakin menguasai. Kita bisa karena terbiasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.